Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, kita malam hari ini akan memberikan diskon ini 2 piece golok sembeli, materialnya baja bohler K110, produk akhir tahun kemarin kita rilis. Ketemu 2, nanti ketemu lagi kita keluarkan yang produk-produk tahun kemarin, biar harapan dan doa dari kami biar produk kami bisa menyeluruh ke seluruh penjuru seantero dunia, host. Dan dengan harapan jika sahabat-sahabat GSN ada yang keberatan dengan harga tersebut, nanti kan bisa dengan promo dan diskon seperti ini bisa tercapai keinginannya untuk memiliki golok-golok premium full. Yang pertama ini full galih sonokeling, motifnya cakep banget, simit-mitingnya di pantai seperti ini, handle-nya cakep, peksi dalam 8 cm dipin pakai dural. Kita lihat bilahnya ya. Nah, ini yang demen sembelihan dengan metode atau gaya dorong, cocok banget. Model pisau, golpis ya, seperti ini. Golpis itu golok pisau, modelnya seperti ini, tapi gede, jadi kategori golok, cuman modelnya pisau. Untuk seperti ini cocok yang biasa sembeli gaya dorong, baik satu tangan maupun 2 tangan. Kalau tarik untuk pemula bisa, tarik itu bagi pemula cocoknya 30 cm ya, 30 cm itu cocok untuk pemula. Kalau sudah pro baru pendek-pendek mainnya 20 ya, mulai 18, 20, 25 itu yang kalau sudah pro. Cuman kalau saya dikasih pendek atau panjang tetap dorik yang lebih dominan untuk saat ini karena sudah nyaman. Kita ukur ya, materialnya baja bohler K110, panjang bilahnya 31 cm, di pangkal 3,2, terlebarnya 3,6, ketebalannya 4 mili, tebal 4 mili, hampir lempeng dari pangkal hingga ujung. Terus enak banget lah ini. Perhatikan untuk ketajamannya, meskipun tebalnya 4 mili lempeng dan dominan berat di bilahnya ya daripada di handle, tapi kan enak malahan. Tapi sekali lagi ini kan golok sembelih, sehingga spek ketajaman kita sesuaikan memang peruntukan untuk sembelih. Meskipun baja premium, baja bohler, baja modern, tapi tetap kita tidak mengetes untuk benda keras seperti ditebaskan di kayu, itu salah. Kalau untuk sembelihan salah. Justru untuk sembelihan tesnya itu semakin tipis medianya, mulai dari kertas, kresek hingga ke tisu. Nah, sebaliknya kalau untuk tebas, tesnya mulai kertas naiknya ke ranting, ke dahan atau ke pohon. Nah, itu kalau untuk semakin keras ya. Kalau untuk tebas, testimoninya untuk mengetesnya itu ke benda keras. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang golok tebas tidak boleh lah untuk sembelihan. Kalau kepingin sembelihannya bagus, sebaliknya juga golok sembelihan tidak boleh diteskan di tebas, pasti akan rompal karena speknya memang spek sembelihan. Itu juga berlaku untuk berbagai macam bentuk, model dan bahan. Meskipun spring steel, meskipun baja perlawas, di GSN semuanya alhamdulillah kita sesuaikan untuk sembelihan. Selis tisu, nah, ataupun misalkan modelnya kopak rawing, Sleipner, premiuman betul,
ya tetap kita sesuaikan. Untuk sembelihan ya slice tisu seperti itu. Intinya ketajaman mengetes mulai dari kertas hingga ke tisu itu harus setajam silet kalau kepingin sembelihannya ihsan gitu ya. Jadi kalau untuk mengetes sembelihan semakin tipis media yang dipergunakan seperti itu. Nah selanjutnya sering-sering dan terus akan saya sampaikan supaya pemirsa ini paham SOP-nya ketika dipakai. Pertama, cara mencabut. Nah, ya. Ini ketajamannya seperti ini ya. Pertama, cara mencabut tidak boleh digenggam. Memasukkan juga demikian. Dimasukkan gini, megangnya, nah, tidak digenggam ya, tapi gini. Dorong punggung bilahnya, set, diselipkan. Nanti juga demikian ketika mau menyembelih untuk jenis golok, meskipun menyangkut atau dimasukkan di ikat pinggang, tidak boleh dari sini langsung dicabut, melainkan dicabut semuanya, set ini. Meskipun pakai sapu betawian, dicabut semuanya, lalu kita pegang handle-nya, tangan ini kita putar, set gini, baru dicabut, ditekan punggung bilahnya, set. Itu posisi benar-benar sudah siap untuk disembelih sapi atau kambingnya. Nah ini baru kita kembalikan ke ikat pinggang, baru kita selanjutnya menyembelih. Gitu ya. Nah, selanjutnya bilah ini kita amankan. Selesai menyembelih, bilah ini benar-benar kita amankan. Tidak posisi melewati kepala orang ya. Itu diamankan gini megangnya. Diamankan, set, cari air, keran mengalir. Seperti ini dibersihkan, lalu dilap kering. Set. Darah, kotoran semuanya sudah bersih, terutama di bagian pangkal bilah. Baru kita ambil di ikat pinggang tadi itu serangkanya, lalu dimasukkan seperti ini. Itu SOP cara memegang bilah hingga pelaksanaan sembelihan serta pasca sembelihan. Seperti itu. Ini berlaku untuk semua jenis golok ya, golok dan pisau. Entah itu bahannya baja bekas ataupun baja modern. Seperti itu SOP-nya. Nah kalau untuk perawatan bagaimana, ini masih ditanyakan. Tadi ada yang kita detailkan hingga perawatan, tetap masih ada yang bertanya ya, mungkin sinyalnya lemot atau di daerah pedalaman yang tidak bisa yang buffering, yang tidak bisa full melihat videonya. Nah seperti ini misalkan sudah selesai semuanya, kita di rumah ini posisi dilihat bilahnya ini benar-benar aman, misalkan dibersihkan, dilap kering, lalu dikasih krim oles bilah. Kita sedia krim oles bilah mulai kecil, sedang, dan jumbo gitu ya. Nah selanjutnya dikasih krim oles bilah semuanya, punggung, pinggir sisi kiri, di sisi kanan, dengan tisu ya, dicolek langsung diginikan, diratakan semuanya. Sudah rata lalu disarungkan, set gini. Kembali ketika memasukkan dan menyarungkan tidak boleh kasar. Ini saya mengamati maker pun juga demikian, maker itu. Nah ini kalau dicabutnya asal-asalan, meskipun maker, nggak pengaruh. Maker atau orang awam yang berpengaruh apa? Ilmu cara mencabut dan memasukkan, iya kan? Meskipun maker cara nyabutnya asal, pasti akan bergesekan ini. Mohon maaf nih ya, jadi mata bilah akan bergesekan dengan serangka atau sopal dan akan mengakibatkan tumpul dalam artian mikro banget. Itu ya. Misalkan di sini kita teskan di slice tisu, tapi kenapa kok ketika dipakai beberapa saat sudah tumpul? Ya itu dikarenakan cara mencabut dan memasukkannya kurang perhatian, kurang hati-hati. Di sini ada ilmunya, semuanya pakai ilmu. Nah, kalau yang stropping medium seperti ini cara pakainya, cukup digesek-gesekkan seperti ini. Nah, sebelum dipakai untuk menyembelih, dengan catatan cara menstropingnya minggir ya, menghadap tembok atau menghadap pagar yang tidak ada orang, tidak ada anak kecil yang lalu lalang. Nah seperti itu. Lalu kita tes pakai kertas HVS lah, kertas tajamannya sudah bagus ya, siap dipakai kembali seperti itu. Ini yang pertama 31
model golpis ya, kalau pisau. Selanjutnya yang kedua seperti ini, handle jengkolan di sudut belimbing, simit miting di pantai, handlenya paksi atau paksinya, ekor bilahnya masuk dalam, di pin 2 sebagai penguat pakai dural, dan di sebelah sini dikasih pin mozaik meskipun tidak tembus ya. Handle jengkolan tapi ujungnya buih. Nah, seperti ini ujung buih. Materialnya baja boler K110 juga ini. Kita ukur. Untuk panjang bilahnya 29,7 ya, 29,8 antara itu. Jadi masuk kategori 30 cm ini. Di pangkal 3,4 ke ujungnya 3,7, 3,6 lah ya, 3,6. Ketebalannya berapa ini? 3,5 mili menipis. Langsung kita teskan ke tisu. Kembali ke tisu, perhatikan ketajamannya. Loh, menggeseknya benar-benar hasilnya. Perhatikan lagi, set. Ini pesan saya kepada para pemula yang baru akan tampil tahun ini, sebaiknya membeli yang seperti ini, yang materialnya baja modern. Sehingga apa? Hasil sembilannya pro. Wong saya masih pemula kok. Justru pemula itulah harus menggunakan bilah yang bagus, bilah yang bagus sekalian, biar mendukung penampilan Anda ketika mengeksekusi. Kalau sudah terlihat bagus banget, tajam banget, nah itu insya Allah kualitas sembelian Anda akan bagus. Oke, cuma 2 piece yang kita tampilkan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Akhiran walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.